back to 180 Hangout. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Aku bersyukur banget oleh karena kasih setia Tuhan kita bisa berjumpa lagi di 180 Hangout hari ini. Di waktu yang indah ini, yuk kita menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita, dan kita juga mau dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami dapat hadir di 180 Hangout hari ini. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami agar kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan kami bisa menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran-Mu, dan urapi juga setiap dari kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan ke setiap dari kami melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Enjoy and God bless you. Shalom sahabat 180. Kita mau sama-sama memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, Tuhan yang layak untuk kami puji, dan Tuhan yang layak untuk kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. My heart long to worship You, my soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You alone are my hope.
You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak, hanya Yesus yang layak disembah. Hiara lama yara lama shando, kiara lama yara mashana, yara lama shi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul.
Shalom teman-teman. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan, biarlah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan sudah berikan kami hidup, bukan hidup yang biasa-biasa loh Tuhan. Tapi Tuhan berikan kami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Roh Kudus, pimpin kami hari ini supaya kami belajar, kami mengerti firman-Mu. Supaya kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini saya dapat ayat tema dari Kolose 3 ayat 16 ya. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita baca ya Kolose 3 ini satu pasal, judul atasnya sudah tulis manusia baru. Dan isinya adalah sebenarnya nasihat-nasihat praktis ya dari Paulus, bagaimana sih sebenarnya cara hidup, kayak harus bersabar ya, harus penuh damai ya, harus berbuat baik. Nasihat-nasihat itu sebenarnya adalah nasihat-nasihat yang kalau dilihat sebenarnya nasihat-nasihat biasa yang sebenarnya nggak perlu Alkitab deh. Ini kita nggak perlu Alkitab nih untuk mengerti itu gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa dapatkan dari mana? Nasihat orang tua ya, nasihat dari guru di sekolah, atau mungkin kita baca buku-buku atau quote-quote di Instagram gitu ya. Ini nasihat-nasihat sebenarnya nasihat-nasihat biasa, sebenarnya orang lain bukan hanya orang Kristen juga melakukan itu gitu ya. Tetapi ketika kita baca ayat 17-nya, nah ini saya akan bacakan ayat 17-nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ayat 17 ini ada satu sensasi yang beda, yaitu sensasi konsistensi, yaitu dalam segala sesuatu yang kamu perbuat dan segala sesuatu yang kamu perkatakan. Lalu ditambah, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, ini jadinya nasihat-nasihat praktis tadi untuk perkara-perkara biasa ya, perkara-perkara etika, perkara moral, perkara cara hidup, dirubah dari perkara biasa itu menjadi perkara rohani. Nah lo, jadinya ketika kita ngomong segala perbuatan, artinya waktu teman-teman main game di gadget ya, teman-teman mungkin belajar untuk sekolah, teman-teman lagi santai-santai, tidur-tidur, itu semua jadi perkara rohani loh. Nah lo, ya gimana caranya itu, gimana ceritanya kita bisa lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tema yang hari ini diberikan kepada saya untuk teman-teman adalah bagaimana menjadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup. Wah, ini kalau ngomong pujian penyembahan gaya hidup ya, untuk ngelakuin pujian penyembahan mungkin saya pikir gak sulit ya. Tadi sebelum masuk dalam sharing ini, saya yakin juga teman-teman semua, kita semua ya, lakukan itu. Kita puji-pujian, nyanyi, penyembahan gitu ya. Tetapi ketika ngomong jadikan pujian gaya hidup, waduh, apakah ini bisa? Nah teman-teman, waktu tadi saya bilang perkara biasa ini dirubah jadi perkara rohani, hanya orang-orang, hanya manusia baru yang bisa melakukan ini. Manusia biasa, manusia lama tidak bisa melakukan ini. Nah, izinkan saya untuk tarik ke belakang lagi ya. Siapa manusia-manusia baru? Manusia-manusia baru ini adalah manusia-manusia yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kalau dalam kita baca beberapa surat Paulus, ya ini buat pengetahuan juga buat teman-teman ya, baik di Kolose tadi atau di Efesus 4 juga ada manusia baru ya, atau di Tesalonika gitu ya. Nah, Paulus biasanya konsisten. Dia selalu bicara dulu tentang apa? Bagaimana kita semua adalah manusia berdosa yang gak bisa lakukan apa-apa untuk keselamatan. Tetapi selanjutnya dia katakan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan telah selamatkan kita, tebus kita oleh darahnya ya, sehingga kita menjadi selamat. Dan ketika menjadi selamat, Roh Kudus itu masuk dalam diri kita dan merubah diri kita dari manusia yang lama menjadi manusia baru. Baru deh Paulus jabarin semua nasihat-nasihat bagaimana hidup menjadi manusia baru, bagaimana
melakukan segala perbuatan, segala perkataan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kalau kita mundurin ya, manusia baru ini atau orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara rohani tadi ini hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana cara dapetin Roh Kudus? Kita mundur lagi ke belakang. Adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Tuhan sebagai penyelamat hidupnya secara personal atau pribadi. Nah, teman-teman, iya, Yesus itu memang mati untuk kita semua loh. Ya, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Dikatakan dosa manusia, bukan dosa orang Kristen doang, tetapi semua manusia, termasuk mungkin teman kamu yang Muslim, mungkin teman kamu yang Buddhis ya. Tuhan Yesus mati buat mereka juga, untuk seluruh manusia. Oke, untuk teman-teman kamu yang baik sama kamu, bahkan untuk mereka penjahat-penjahat di penjara pun, Yesus juga mati loh untuk mereka, teman-teman semua. Ya, Tuhan Yesus mati buat semua. Ini disebut universal redemption. Artinya penebusan secara universal, seluruh dunia merasakan itu gitu ya. Cuma pertanyaannya bukan hanya universal redemption, tapi kita semua harus mengalami namanya personal redemption. Penebusan secara pribadi, personal encounter, pertemuan antara alisan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ya. Pertemuan teman-teman semua ya secara personal pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, kita harus alami ini. Nah, teman-teman, saya mau share sedikit nih ya. Jadi waktu kapan sudah agak lama memang. Waktu itu saya lagi saat teduh pagi hari gitu ya, baca Alkitab kebetulan di Mazmur 106. Nah, di Mazmur 106 ini lucu teman-teman. Jadi cerita tentang bagaimana bangsa Israel bersyukur, bersorak, bersukacita atas penebusan Tuhan, pembelaan Tuhan dari mereka dulu budak Mesir dibebaskan, lalu bagaimana mereka masuk dalam tanah perjanjian dan Tuhan menyertai mereka. Mereka bersukacita, bersorak-sorak. Cuman pas lagi baca ini, tiba-tiba saya muncul pertanyaan ya. Mungkin teman-teman juga di sini ketika baca Alkitab bisa juga muncul pertanyaan. Artinya Roh Kudus memberikan satu hati kita membuat hati kita jadi bertanya-tanya. Aduh, ini gimana sih, saya nggak ngerti. Nah, sama waktu saya juga bertanya-tanya. Ini benar gak sih orang Israel? Ini waktu Mazmur ini ditulis, penebusan bangsa Israel keluar dari perbudakan tuh sudah terjadi ratusan tahun lalu. Itu terjadi atas nenek moyang mereka loh, bukan atas mereka nih, bukan yang nulis Mazmur ini. Tapi benar gak sih orang-orang yang nulis Mazmurnya atau bangsa Israel pada zaman itu masih bersorak-sorai, "Ore, Tuhan sudah bebaskan kami dari perbudakan Mesir"? Saya pikir enggak kali ya. Kan itu sudah terjadi ratusan tahun lalu ya. Hype-nya sudah nggak ada lagi ya. Demikian juga saya juga mulai merenungkan, iya, kan Tuhan Yesus memang nyelamatin kita semua 2000 tahun lalu mati di kayu salib. Penebusan secara universal ya, sama seperti penebusan bangsa Israel gitu ya dari perbudakan Mesir. Itu ada penebusan universal, satu bangsa gitu, corporate, satu bangsa itu ditebus gitu ya. Iya, memang Tuhan Yesus nebus semua manusia gitu. Tapi sekarang kalau kita ngomong, teman-teman, Yesus itu ya menebus dosa kita loh, ya, kita sehingga menjadi manusia yang baru. Apakah teman-teman ketika dengerin langsung, "Hore, aku telah ditebus, lompat-lompat"? Saya pikir nggak juga ya, saya juga nggak sampai seperti itu ya. Saya bertanya-tanya, Tuhan, ini gimana ini? Kok saya nggak ngerti, saya kayak nggak bisa deh sampai lompat-lompat. Yes, aku telah ditebus. Nggak sampai segitu deh Tuhan. Lalu akhirnya singkat cerita Kalisan cuma bawa dalam doa ya pergumulan ini. Besokannya teman-teman ketika saat teduh lagi, Kalisan lanjutin lagi baca Mazmur 107. Nah, ini ada yang menarik di Mazmur 107 ya. Mazmur 107 Kalisan akan coba baca, kita akan belajar ya Mazmur 107, kita kupas satu-satu gitu ya. Kita coba belajar mengerti. Nah, judul perikopnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan ya. Pertama ditulis tuh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sama kayak Mazmur 106 tadi. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Biar itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakannya dan selanjutnya ya. Lalu dimulai dari ayat 4 ditulis seperti ini. Nah, teman-teman kita simak ya coba ya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan segala kebaikan. Nah teman-teman, ini ada orang yang mengembara, yang sedang mencari-cari ya. Mungkin orang ini sebenarnya mungkin bukan orang Kristen kali ya. Dia sedang mencari-cari gitu, mana Tuhan yang benar ya, mana agama yang benar. Mungkin mereka sedang mencari-cari ya. Mereka tersesat ya, sampai mereka nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan, mereka minta tolong Tuhan. Lalu Tuhan tolong, dikatakan Tuhan akhirnya memberikan jalan yang lurus sampai mereka sampai ke kota tempat di mana ada kediaman orang. Tadi mereka tersesat. Pertanyaannya apa? Orang ini bersyukur kepada Tuhan? Jelas. Karena mereka mengalami orang-orang seperti ini. Ditolong sama Tuhan. Maka dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersorak-sorak karena apa? Kasih setia Tuhan. Nah lanjut berikutnya di ayat 10 ya. Kali ini beda. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Wah, mungkin orang-orang ini adalah orang penjahat kali ya. Orang-orang yang ada di balik besi itu orang-orang apa sih? Orang di penjara gitu ya, penjahat mungkin. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Akhirnya mereka nyerah teman-teman. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Lalu selanjutnya dikatakan mereka bersorak, mereka bersyukur karena kasih setia Tuhan. Orang-orang ini, orang sebenarnya tadi jahat, tapi Tuhan adakan masalah dalam hidup mereka sehingga mereka udah nggak tahu, mereka berseru-seru Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan tolong teman-teman. Dan orang-orang sebenarnya bersyukur gak? Bersorak gak? Iya, karena mereka mengalami pertolongan Tuhan dan mereka bersyukur bersorak. Mereka bisa menyanyikan pujian karena kasih setia Tuhan. Nah ayat selanjutnya ya, di ayat 17, nih ada beda lagi. Hampir mirip sama yang tadi mungkin ayat 10. Ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Nah udah jelas nih, ini orang-orang berdosa. Disiksa oleh kesalahan mereka. Mereka muak terhadap makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya udah mau mati ini orang ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dan selalu lanjut terus. Di mana akhirnya mereka bersyukur. Mereka bersorak karena kasih setia Tuhan. Orang seperti ini, orang yang mengalami penebusan. Orang yang bersuka cita. Nah berikutnya, ini yang agak beda ini. Ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Wih, enak banget. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Kalau Kak Alisan bisa tebak, ini orang-orang yang udah kenal Tuhan loh. Mereka tahu perbuatan-perbuatan Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan gitu ya. Perbuatan yang ajaib. Tapi di sini ayat 25 dikatakan, ia berfirman, Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda ya. Akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Nah teman-teman, tadi orang pertama mereka mungkin mencari-cari ya, mencari kebenaran, tapi akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Ada orang-orang yang tadi kedua dan ketiga di mana mereka yang melakukan kejahatan gitu ya. Mereka melakukan dosa, bahkan mereka menghina Tuhan mungkin ya. Tapi pada akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan karena mereka minta, berseru-seru minta tolong sama Tuhan. Tuhan selamatkan. Orang keempatnya agak unik, orang yang udah kenal Tuhan loh. Udah kenal Tuhan loh. Berarti orang udah kenal Tuhan pun ya, mungkin mereka belum ketemu secara personal sama Tuhan. Mereka mungkin sudah merasakan tadi universal redemption tadi gitu ya. Mereka tahu ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dosa-dosa manusia ya. Tapi mereka belum mengalami personal redemption tadi. Nah ketika itu dibuatnya angin badai. Mereka menjadi takut. Mereka takut sama sekali. Nah akhirnya mereka apa? Minta Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, bermaaf, minta Tuhan tolong. Dan akhirnya
Tuhan tolong mereka, teman-teman semua. Nah, pada saat itu mereka bertemu secara pribadi. Dan selanjutnya apa? Mereka bisa bersyukur dan bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan. Nah, teman-teman, kita semua mungkin sudah diselamatkan. Kita semua sudah mengerti, kita sudah tahu Yesus itu mati di kayu salib buat kita, menembus dosa kita. Mungkin teman-teman semua juga waktu lahir ya, waktu keluar dari perut mami teman-teman semua mungkin udah haleluya mungkin gitu ya, karena sudah Kristen, karena orang tua Kristen ya sudah Kristen ya. Ya mungkin karena tadi belum Kristen, atau mungkin di sekolah masuk sekolah Kristen, ya tahu Yesus mati. Oke, percaya gak kamu? Percaya seperti itu ya. Oke, mungkin sudah percaya Tuhan, mungkin sudah mengerti Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah teman-teman, apakah teman-teman sudah mengalami personal redemption tadi? Personal encounter tadi antara alisan dengan Tuhan Yesus, antara teman-teman secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena pertemuan pribadi ini, penebusan secara pribadi ini adalah titik balik perubahan hidup kita. Kalau teman-teman sudah mengalami ini ada satu perubahan yang drastis dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Pada akhirnya kita bisa melakukan perkara-perkara rohani tadi. Perkara-perkara yang harus membutuhkan konsistensi. Bisa gak kamu sabar, tetapi sabar dalam segala sesuatu? Ya, dalam segala sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang baik, kita bisa gak berbuat baik setiap saat? Bisa gak? Ya, ini adalah perkara rohani. Bisa gak menjadikan pujian dan penyembahan gaya hidup? Ini hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia baru, yaitu orang-orang yang sudah mengalami penebusan secara pribadi, yang telah menerima penebusan itu dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman, hari ini Kalisan mau mencoba challenge teman-teman semua. Coba teman-teman sekejap dalam mendengar sharing hari ini, mungkin pakai earphone gitu, lewat handphone gitu ya, atau lewat TV, komputer. Coba teman-teman renungin, apakah teman-teman sudah mengalami belum perjumpaan pribadi? Teman-teman sudah mengalami belum badai yang tadi, atau ditekan sampai gimana sampai akhirnya teman berseru-seru pada Tuhan? Kalau teman-teman belum, Kalisan mau challenge teman-teman semua. Mau gak teman-teman menerima Yesus Tuhan sebagai penebus pribadi teman-teman? Ya, mungkin teman-teman, aku tapi gak merasakan itu, Kak. Malam hari ini kita berdoa, kita minta, Tuhan Yesus, aku mau Engkau menjadi penebus pribadiku, Tuhan. Aku belum merasakan, Tuhan, tapi aku mau. Kalisan percaya, ketika kita mencari, pasti kita temukan. Ketika kita ketuk, pintu akan dibuka. Ketika minta, pasti Tuhan akan berikan. Dan aku percaya, pasti Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus rindu ketika teman-teman semua berdoa seperti ini. Pasti Tuhan Yesus akan datang hampiri teman-teman semua. Ya, malam ini sharing kali ini biarlah boleh menjadi berkat ya buat teman-teman semua ya. Kalisan mau ngajak teman-teman semua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami mau Tuhan jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup. Kami mau Tuhan lakukan perkara-perkara rohani tadi dengan konsisten Tuhan. Lakukan segala perbuatan Tuhan Yesus dengan melakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, tapi kami gak mampu. Karena kami ini Tuhan Yesus, kami belum mengalami perjumpaan secara pribadi Tuhan dengan Engkau. Tuhan, kami mau Tuhan, sungguh Tuhan, malam ini Tuhan, atau siang pagi hari ini Tuhan, ketika kami mendengar ini, kami rindu Tuhan. Kami mau mengalami penebusan. Kami mau mengalami personal encounter, pertemuan pribadi antara diri kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, hampiri aku ya Tuhan. Penuhi aku ya Tuhan. Aku mau ketemu dengan Engkau secara pribadi. Aku mau dirubahkan Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, biar kira firman ini menjadi berkat buat teman-teman. Ketika teman-teman sudah berubah menjadi manusia baru, percaya deh, masa depan yang luar biasa Tuhan sudah siapkan buat teman-teman. Tuhan pasti nih, bayangin teman-teman, teman-teman ditebus dengan harga yang mahal loh, yaitu dengan apa? Dengan darah, dengan pengorbanan di kayu salib. Masa sih teman-teman udah ditebus dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang mahal seperti itu, masa teman-teman disia-siain? Masa kita disia-siain? Enggak mungkin.
Tuhan pasti akan menghargai kita banget sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang indah banget buat kita semua untuk masa depan kita. Kak Alisan percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.